Selamat datang di Aika Media, channel yang akan membahas berbagai informasi dari seluruh dunia yang akan menambah wawasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Korea Selatan. Karakteristik geografis dan topografi, Semenanjung Korea terletak di pusat Asia Timur Laut, di antara Tiongkok di sisi barat dan Jepang di sisi timur, dengan koordinat bumi sebesar 33 sampai minus 43 derajat lintang utara, LU, dan 124 sampai minus 132 derajat bujur timur, BT. Semenanjung Korea berjarak 950 km dari utara ke selatan dan 540 km dari timur ke barat, dengan luas wilayah 100.364 km persegi. Kecuali di bagian utara, yang berbatasan dengan dataran benua, ketiga sisinya dikelilingi oleh laut, dengan 30% dataran dan 70% pegunungan. Meskipun terdapat banyak pegunungan, hanya terdapat 15% gunung dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dan lebih dari 65% adalah gunung dengan ketinggian kurang dari 500 meter. Sekilas tentang Semenanjung Korea. Semenanjung Korea berpusat di Pegunungan Taebaek, yang membentang seperti tulang punggung ke utara dan selatan, dengan topografi asimetris yang tinggi di timur dan rendah di barat. Sungai besar dan sungai kecil, yang berasal dari pegunungan tinggi di timur, mengalir ke pantai barat dan pantai selatan, membentuk dataran yang menjadi daerah lumbung. Kehidupan penduduk berkaitan erat dengan iklim di pegunungan timur. Angin timur melintasi pegunungan dan menyebabkan fenomena Von, yang menyebabkan angin timur laut yang panas dan kering. Pegunungan yang tinggi mengakibatkan transportasi yang sulit dan perkembangan yang lambat. Namun, beberapa tahun terakhir, pemandangan lingkungan yang alami ini telah menarik perhatian. Pantai timur yang berbatasan dengan pegunungan memiliki garis pantai yang menonton dan perbedaan pasang surut hanya sekitar 30 cm. Akan tetapi, pada umumnya, topografi dasar laut pantai menunjukkan kedalaman lebih dari 1000 meter. Menurut hasil pengukuran gelombang suara oleh Lembaga Penelitian Kelautan Nasional, titik terdalam, yang menunjukkan kedalaman 2985 meter, berada di perairan utara Pulau Uleung. Di sisi lain, pantai barat memiliki perairan dangkal dengan topografi sedimen, yang membentuk dataran lumpur yang luas. Selama musim liburan, Pantai Haeundae di kota Busan menarik sekitar 1 juta wisatawan setiap hari. Pantai Gyeongbode di Gangneung dan Pantai Daecheon di pantai barat juga merupakan tujuan liburan musim panas yang terkenal. Pada musim dingin, seluruh wilayah bersalju dan perairan membeku sehingga dapat melakukan kegiatan ice skating dan ski. Di daerah pegunungan Provinsi Gangwon-do terutama, yang terkenal dengan resort ski, salju dapat turun selama 1 atau 2 hari dan sering mencapai ketinggian 50 hingga 60 cm. Pada musim semi dan musim gugur, suhu rata-rata siang hari bertahan sekitar 15-18 C dengan cuaca yang cerah dan segar, sehingga cocok untuk berkegiatan di luar ruangan dan berwisata. Beberapa tahun ini terdapat tanda-tanda bahwa iklim Korea berubah menjadi iklim subtropis akibat pemanasan global. Pada musim panas, suhu naik hingga lebih dari 35 C, dan pada musim semi, bunga azalea dan forsythia mekar lebih awal. Selama 4 atau 5 tahun terakhir, terus bermunculan kasus-kasus yang memecahkan rekor meteorologi. Gelombang panas pada musim panas menjadi hal biasa dan pola curah hujan menjadi berubah. Pada masa lalu, hujan turun secara keseluruhan karena pengaruh curah hujan selama musim hujan, tetapi sekarang berubah menjadi hujan lebat lokal yang turun di area yang sempit. Hujan salju lebat lokal juga terjadi di musim dingin. Sampai sekitar 10 tahun yang lalu, fenomena Samhansaon adalah hal biasa, yaitu berulangnya 3 hari dingin diikuti dengan 4 hari hangat di musim dingin. Akan tetapi, sekarang karakteristik ini hampir tidak terjadi lagi. Populasi, para arkeolog percaya bahwa manusia telah menetap di Semenanjung Korea sejak era Paleolitik sekitar 700.000 SM. Jumlah penduduk Korea Selatan pada tahun 2019 adalah 51,71 juta orang. Menurut hasil sensus penduduk dan perumahan tahun 2018, proporsi penduduk di wilayah metropolitan adalah 49,8%, meningkat 0,7% dari 49,1% pada tahun 2010, dan menunjukkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Tingkat kelahiran yang rendah di Korea Selatan adalah masalah sosial yang serius. Pada tahun 2019,
Tingkat kesuburan total, jumlah rata-rata kelahiran anak yang diharapkan dari seorang wanita selama masa reproduksi, adalah 0,92 orang, dengan total 302.700 kelahiran anak. Angka ini adalah angka terendah dalam sejarah. Di sisi lain, harapan hidup warga Korea adalah 82,7 tahun per 2018, lebih tinggi daripada harapan hidup rata-rata warga di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD, yang berada pada angka 80,7 tahun. Migrasi warga Korea Selatan ke luar negeri dimulai dengan migrasi ke Tiongkok dan Rusia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan Korea Selatan pada pertengahan abad ke-20, jumlah imigran Korea ke Amerika Serikat meningkat pesat. Selain itu, warga Korea Selatan juga menyebar ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Oleh karena itu, terdapat 7,49 juta warga Korea Selatan yang tinggal di luar negeri per tahun 2019. Menurut statistik, jumlah warga Korea Selatan yang tinggal di Amerika Serikat adalah yang terbesar, yaitu sebanyak 2,54 juta orang, diikuti oleh Tiongkok, 2,46 juta orang, dan Jepang, 820.000 orang. Hingga tahun 2010, terdapat arus keluar penduduk yang besar, tetapi arus masuk penduduk pun telah meningkat sejak tahun 2011. Terutama sejak tahun 2000, jumlah orang asing yang masuk ke negara ini meningkat secara signifikan. Walaupun terdapat fluktuasi setiap tahun, secara keseluruhan jumlah tersebut menunjukkan tren yang meningkat. Menurut statistik migrasi penduduk internasional dari Lembaga Statistik Nasional, jumlah orang asing yang masuk ke Korea adalah 293.000 orang pada tahun 2010, 373.000 orang pada tahun 2015, dan 438.000 orang pada tahun 2019. Alasan orang asing memasuki Korea adalah untuk tinggal dalam jangka pendek, 34,5%, bekerja, 26%, belajar di luar negeri, 14,9%, dan warga Korea di luar negeri yang kembali, 12%. Meskipun tidak berada di peringkat utama, jumlah orang yang masuk ke Korea karena izin tinggal permanen atau izin menetap karena pernikahan meningkat 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya, per tahun 2019. Bahasa dan abjad Korea menggunakan bahasa dan abjad sendiri, yaitu Hangul, karakter khas yang diciptakan oleh Raja Sejong, tahun 1397 sampai tahun 1450, dari dinasti Joseon. Hangul dikenal sebagai huruf yang sangat unggul di seluruh dunia karena mudah dipelajari dan ditulis. Saat ini, Hangul terdiri dari 14 konsonan, G, N, D, L, M, B, S, J, C, K, T, P, H, dan 10 vokal, A, Y, E, O, Y, O, Y, U, Y, I. Hangul dianggap sebagai huruf yang unggul secara ilmiah karena dapat menghasilkan sejumlah besar suara dengan menggabungkan 24 konsonan dan vokal. Setiap tahun, UNESCO menganugerahkan penghargaan literasi Raja Sejong kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan literasi di dunia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya Raja Sejong dalam menciptakan Hangul agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mempelajari dan menggunakannya telah diakui di seluruh dunia. Raja Sejong adalah raja yang paling dihormati di Korea Selatan. Sebagai raja keempat dinasti Joseon, Raja Sejong disebut sebagai Seonggun, raja bijak, agung yang meninggalkan prestasi cemerlang selama masa pemerintahannya di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, pertahanan negara, seni, dan budaya. Pada tahun 1443, Raja Sejong menciptakan Hunminjeongeum, Hangul, sebuah sistem penulisan ilmiah yang dapat dipelajari dengan mudah oleh siapa saja. Raja Sejong adalah raja yang paling dihormati di Korea Selatan. Sebagai raja keempat dinasti Joseon, Raja Sejong disebut sebagai Seonggun, raja bijak, agung yang meninggalkan prestasi cemerlang selama masa pemerintahannya di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, pertahanan negara, seni, dan budaya. Pada tahun 1443, Raja Sejong menciptakan Hunminjeongeum, Hangul, sebuah sistem penulisan ilmiah yang dapat dipelajari dengan mudah oleh siapa saja. Museum Nasional Hangul, museum ini didirikan untuk melestarikan, menyebarkan, dan menciptakan kembali nilai budaya Hangul dan karakter Hangul. Foto ini adalah zona foto Hangul yang terdapat di ruang pameran permanen di dalam museum.
Bendera nasional, Taeguki. Taeguki terdiri dari pola taeguk di tengah dengan latar belakang putih dan 4 garis hitam pada keempat sisi diagonalnya. Taeguki telah digunakan sebagai bendera nasional sejak deklarasi Kekaisaran Korea pada tahun 1897, pada akhir dinasti Joseon. Taeguki saat ini memiliki pola yang sedikit berbeda dari Taeguki yang digunakan pada saat itu. Bendera Taeguki berpusat pada pola taeguk yang telah digunakan oleh warga Korea Selatan dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu. Simbol ini mengandung cita-cita bangsa Korea Selatan yang terus mencari kreasi dan kemakmuran bersama dengan alam semesta. Latar belakang putih bendera Taeguki melambangkan kecerahan dan kemurnian warga Korea Selatan yang secara tradisional cinta damai. Pola taeguk di tengah melambangkan keharmonisan yin, biru, dan yang merah, dalam mewujudkan kebenaran alam semesta dan bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan dan dikembangkan sesuai dengan interaksi yin dan yang. 4 di keempat sudut menunjukkan yin dan yang berubah dan berkembang melalui kombinasi yang harmonis. Di antara alam semesta, Geon melambangkan langit, Gon melambangkan bumi, Gam melambangkan air, dan Li melambangkan api. Keempat ini membentuk harmoni dengan Taeguk sebagai pusatnya. Aegukga, lagu kebangsaan Korea. Aegukga diciptakan oleh An Ik-tae pada tahun 1935, dengan menambahkan melodi pada lirik yang ditulis pada awal tahun 1900-an. Sebelum lagu kebangsaan dibuat, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan menambahkan lirik ke melodi lagu rakyat Skotlandia Auld Lang Syne. Sejak berdirinya pemerintahan Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus tahun 1948, lagu tersebut diangkat menjadi lagu kebangsaan resmi. Bunga negara, Mugunghwa. Mugunghwa, Sharon, berarti bunga yang selalu mekar dan tidak pernah layu. Bunga ini mencerminkan jiwa warga Korea Selatan yang dilambangkan dengan ketulusan, keramahan, dan kegigihan. Pada lagu kebangsaan, terdapat lirik, Bunga Sharon, Mugunghwa, seluruh daerah Korea, sungai, dan gunung memukau. Selain itu, lambang Majelis Nasional juga dibuat berdasarkan bunga Mugunghwa. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama 5 tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Presiden Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-20. Pada sistem pemerintahan Korea, terdapat 3 pembagian kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, 300 anggota Majelis Nasional dengan masa jabatan 4 tahun, lembaga yudikatif, 14 anggota Mahkamah Agung dengan masa jabatan 6 tahun, dan Presiden. Terdapat 17 pemerintah lokal metropolitan dan 226 pemerintah daerah di seluruh negeri. Masa jabatan kepala pemerintah daerah dan anggota dewan adalah 4 tahun. Negara terpisah. Pada tahun 1948, 2 pemerintahan didirikan di semenanjung Korea, Republik Korea, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki sistem hukum ganda. Kedua negara bergabung dengan PBB secara bersamaan. Dalam hukum internasional, kedua negara dianggap sebagai negara terpisah, tetapi dalam hukum nasional kedua negara tersebut merupakan satu negara. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki berbagai hal menarik untuk diketahui. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Korea Selatan yang mungkin jarang diketahui. 1. Hangul Hari Nasional. Korea Selatan merayakan Hari Hangul pada tanggal 9 Oktober setiap tahunnya. Ini adalah hari libur nasional yang dirayakan untuk menghormati penciptaan aksara Korea, Hangul, oleh Raja Sejong pada tahun 1443. Aksara Hangul dirancang untuk menjadi sistem penulisan yang lebih sederhana dan mudah dipelajari daripada aksara Cina yang digunakan sebelumnya. 2. Internet kecepatan tertinggi. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan kecepatan internet tertinggi di dunia. Koneksi internet super cepat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di negara ini, memungkinkan layanan streaming, game online, dan teknologi canggih lainnya untuk berkembang pesat. 3. Kafe anjing. Kafe tematik yang unik sangat populer di Korea Selatan, termasuk kafe anjing. Di kafe ini, Anda dapat menikmati minuman dan makanan sambil bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada di sana. Ini adalah tempat yang populer di kalangan pecinta hewan dan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan.
4. Penggunaan kertas toilet pada makanan. Dalam tradisi Korea Selatan, jika seseorang bermimpi tentang seseorang atau sesuatu, mereka dapat mencoba mengartikan mimpinya dengan menggunakan teknik unik. Mereka akan menuliskan atau menggambar interpretasi mimpi mereka di selembar kertas toilet dan kemudian membilasnya ke dalam toilet untuk mengirim pesan tersebut kepada makhluk gaib atau semesta. 5. Industri kosmetik, K-beauty. Industri kecantikan Korea Selatan, K-beauty, telah meraih popularitas global. Produk-produk seperti krim wajah, masker, dan produk perawatan kulit lainnya dari Korea Selatan dikenal karena fokus pada perawatan kulit yang inovatif dan trendy. 6. Pulau Jeju dan Haenyeo. Pulau Jeju adalah tujuan wisata yang terkenal di Korea Selatan. Salah satu aspek menariknya adalah Haenyeo, yang merupakan para penyelam wanita yang mencari makanan laut seperti rumput laut, kerang, dan abalon tanpa menggunakan peralatan pernapasan. Praktik ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Pulau Jeju. 7. Olimpiade Musim Dingin 2018. Pyeongchang, Korea Selatan, menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018. Ini adalah kali pertama Korea Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin, yang menarik perhatian dunia pada olahraga musim dingin dan budaya Korea Selatan. 8. Museum Gagak. Di kota Incheon, terdapat Museum Gagak Korea, yang didedikasikan untuk menyelidiki perilaku dan ekologi gagak serta upaya konservasi mereka. Museum ini unik karena fokusnya pada burung yang sering dianggap sebagai hewan yang mengganggu di banyak budaya. Semoga fakta-fakta ini memberikan wawasan baru tentang Korea Selatan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada pembahasan menarik lainnya.